Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Lukitasari, NIM saya 125011059. Saya dari kelas 2B jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ilmu kalam dengan judul aliran Asy'ariyah. Dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai pengertian Asy'ariyah, sejarah berdirinya, tokoh pendiri, pokok-pokok ajaran, kelebihan dan kritik terhadap aliran ini, serta pengaruhnya dalam perkembangan Islam hingga saat ini. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan salah satu aliran teologi dalam Islam yang berkembang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini lahir sebagai jalan tengah antara kelompok yang terlalu mengutamakan akal dan kelompok yang hanya berpegang pada teks tanpa memberi ruang bagi penggunaan akal. Asy'ariyah berusaha menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Menurut aliran ini, akal memang penting untuk memahami ajaran agama, tetapi kedudukannya tetap berada di bawah petunjuk Al-Quran dan hadis. Karena sikap moderat tersebut, Asy'ariyah kemudian menjadi salah satu aliran yang paling banyak dianut oleh umat Islam Sunni di berbagai negara, termasuk Indonesia. Aliran ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang lahir di Bashar sekitar tahun 873 Masehi. Pada masa mudanya, beliau merupakan pengikut aliran Mu'tazilah dan belajar kepada gurunya Abu Ali Al-Jubai selama kurang lebih 40 tahun. Namun, setelah melakukan kajian yang mendalam, beliau merasa bahwa beberapa ajaran Mu'tazilah tidak sepenuhnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Akhirnya beliau keluar dari Mu'tazilah dan mendirikan aliran baru yang dikenal sebagai Asy'ariyah. Tujuannya adalah mempertahankan akidah Islam dengan menggunakan dalil Al-Quran, hadis, serta akal secara profesional. Sejak saat itu, pemikiran beliau berkembang pesat dan menjadi dasar teologi bagi banyak ulama Ahlus Sunnah. Kelebihan aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mampu menjadi jalan tengah antara penggunaan akal dan wahyu. Yang kedua, mampu mempertahankan akidah Islam dari berbagai pemikiran yang dianggap menyimpang. Yang ketiga, menjadi dasar pemikiran banyak ulama besar sehingga memiliki pengaruh yang sangat luas dalam perkembangan Islam. Yang keempat, ajarannya lebih mudah diterima oleh masyarakat karena tidak terlalu ekstrim dalam menggunakan akal maupun teks agama. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Ada beberapa ajaran utama dalam Asy'ariyah. Yang pertama, mengenai sifat-sifat Allah. Asy'ariyah meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan maha berkuasa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sifat-sifat tersebut bukanlah makhluk dan tidak terpisah dari zat Allah. Yang kedua, mengenai akal dan wahyu. Menurut Asy'ariyah, akal memiliki fungsi untuk membantu memahami ajaran agama. Namun, apabila terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka wahyu harus didahulukan karena berasal langsung dari Allah. Yang ketiga, mengenai perbuatan manusia. Asy'ariyah mengajarkan konsep kasb atau usaha. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu termasuk kemampuan manusia untuk berbuat. Akan tetapi manusia tetap memiliki pilihan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, mengenai iman.
Menurut Asy'ariyah, iman adalah membenarkan dalam hati dan mengakui dengan lisan. Amal merupakan penyempurna iman, tetapi seseorang yang melakukan dosa besar tidak otomatis dikeluarkan dari Islam selama masih memiliki keimanan. Yang kelima, mengenai Al-Quran. Asy'ariyah berpendapat bahwa kalam Allah atau Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak diciptakan karena merupakan salah satu sifat Allah. Kritik terhadap Asy'ariyah. Meskipun memiliki banyak pengikut, Asy'ariyah juga mendapatkan beberapa kritik. Kelompok Mu'tazilah menilai bahwa Asy'ariyah masih terlalu membatasi penggunaan akal. Di sisi lain, sebagian kelompok yang lebih tekstual menilai bahwa Asy'ariyah terlalu banyak menggunakan pendekatan ilmu kalam dengan menjelaskan akidah. Namun, perbedaan tersebut merupakan bagian dari perkembangan pemikiran Islam dan menjadi bahan kajian para ulama hingga saat ini. Pengaruh Asy'ariyah di Indonesia. Di Indonesia, pengaruh Asy'ariyah sangat besar. Banyak pesantren, perguruan tinggi Islam, dan organisasi Islam mengajarkan akidah yang dipengaruhi oleh pemikiran Asy'ariyah. Karena itu, banyak umat Islam di Indonesia yang secara tidak langsung mengikuti prinsip-prinsip Asy'ariyah dalam memahami akidah. Pengaruhnya juga terlihat dalam kitab-kitab akidah yang dipelajari di pesantren maupun lembaga pendidikan Islam. Relevansi Asy'ariyah di era modern. Di zaman modern seperti sekarang, umat Islam dihadapkan pada berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Pemikiran Asy'ariyah tetap relevan karena mengajarkan bahwa akal dapat digunakan untuk memahami persoalan kehidupan, tetapi harus tetap berada dalam bimbingan Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, umat Islam dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan dasar-dasar akidah yang benar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Asy'ariyah merupakan salah satu aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari. Aliran ini mengajarkan keseimbangan antara penggunaan akal dan wahyu sehingga menjadi jalan tengah dalam memahami ajaran Islam. Hingga saat ini, Asy'ariyah masih memiliki pengaruh yang sangat besar, khususnya di Indonesia, karena menjadi salah satu dasar pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai mahasiswa, kita perlu mempelajari berbagai aliran ilmu kalam agar memiliki wawasan yang luas serta mampu menghargai perbedaan pemikiran dalam sejarah Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai aliran Asy'ariyah ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang perkembangan ilmu kalam. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.